Rosida dari kelas TI 1C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan berbasis web pada perpustakaan kota. Pertama, perpustakaan. Di dalam perpustakaan ada deskripsi proyek. Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen dan memberikan informasi yang layak. Dalam sistem informasi ini, calon anggota perpustakaan kota X dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota perpustakaan kota X secara online. Proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan ini menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall, pola perancangan model, view controller. Proyek ini dikerjakan dengan menggunakan metode Rapid Application Development. Keadaan ekosistem. Pada saat itu, sistem perpustakaan kota X yang digunakan belum terotomatis sehingga banyak calon anggota perpustakaan kota X harus menunggu. Adapun kesulitannya, pertama, kesulitan dalam mencari buku yang diinginkan, terjadinya kehilangan buku, pendataan koleksi buku dan pendataan inventaris perpustakaan, pendataan anggota perpustakaan dan pengelolaan pinjaman serta pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual. Antrean panjang yang kerap terjadi akibat layanan perpustakaan yang masih menerapkan sistem manual untuk membuat pengunjung harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran transaksi. 5. Pendaftaran anggota cukup lama untuk mendapatkan kartu anggota perpustakaan. Yang ketiga, ada lingkup proyek. Berdasarkan keadaan core sistem tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dikerjakan dalam proyek tersebut adalah: pertama, tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi, sedangkan tahap operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh tim teknologi informasi. Yang selanjutnya ada lingkup data yang dikerjakan. Yang pertama, data pendaftaran anggota perpustakaan kota X. Kedua, data peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, data pencarian buku. Selanjutnya, ada lingkup proses yang dikerjakan. Antara lain, proses pertama adalah sistem informasi lokasi perpustakaan. Yang kedua adalah menentukan akun pendaftaran anggota perpustakaan. Proses ketiga adalah pendaftaran kartu anggota perpustakaan. Proses keempat adalah verifikasi bekas pendaftaran. Proses kelima adalah pembagian kartu anggota. Proses keenam adalah menentukan pencarian buku-buku yang diinginkan. Proses ketujuh adalah peminjaman buku. Proses kedelapan adalah pengembalian buku. Kemudian ada lingkup komunikasi yang dikerjakan, antara lain: pertama, administrator maksud saya berwenang untuk melakukan penentuan akun pendaftaran kartu anggota perpustakaan, manajemen user, dan manajemen modul. Yang kedua, calon anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri. Kemudian yang ketiga, perpustakaan akan melakukan verifikasi berkas dan membagi kartu anggota perpustakaan yang sudah tercetak. Yang keempat, petugas berwenang untuk memberikan persetujuan peminjaman dan pengembalian buku, memberikan rekomendasi dan informasi terkait perpustakaan. Berikut laporan pengembalian buku. Dari laporan pengembalian dan peminjaman buku, maka dapat diperoleh entitas-entitas atau orang-orang yang terlibat dalam sistem, antara lain anggota perpustakaan, kemudian admin dan petugas perpustakaan, dan yang terakhir kepala perpustakaan. Yang kemudian dua laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap, lalu laporan peminjaman dan pengembalian buku diarsipkan sebagai arsip ke perpustakaan oleh admin perpustakaan dan diarsipkan oleh kepala perpustakaan. Kemudian ada diagram sistem pada sistem yang lama, maksud saya. Berikut adalah gambarnya. Dari gambar diagram alir yang lama, anggota akan menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu data anggota kepada perpustakaan. Kemudian petugas akan mencatat dan merekap data anggota dan data buku dan data peminjaman sebelumnya. Semua laporan peminjaman akan diserahkan kepada pimpinan perpustakaan guna diketahui dan ditandatangani. Kemudian ada diagram alir pengembalian buku yang lama, sehingga dapat disimpulkan anggota menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas akan mencatat dan merekap data buku yang dikembalikan dan data peminjaman sebelumnya.
Semua laporan pinjaman akan diserahkan kepada pemimpin perpustakaan guna diketahui dan ditandatangani. Kemudian ada diagram peminjaman buku yang terbaru. Diagram alir peminjaman buku yang baru. Maka alurnya, anggota akan menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu data anggota kepada perpustakaan. Petugas akan mengolah data kartu anggota dan data buku dan data peminjaman. Semua laporan peminjaman akan diserahkan kepada pimpinan perpustakaan guna diketahui dan ditandatangani. Kemudian ada diagram alir pengembalian buku pada sistem yang baru. Prosesnya, anggota akan menyerahkan buku yang dikembalikan kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas akan mengolah data buku yang dikembalikan dan data peminjaman. Yang ketiga, semua laporan peminjaman akan diserahkan kepada pimpinan perpustakaan guna diketahui dan ditandatangani. Dan di sini ada diagram hipo dan kurir. Oke, pada gambar selanjutnya di sini ada data flow diagram level 0 terbaru. Selanjutnya di sini ada data flow diagram level 1 sistem terbaru. Terdapat pada DFD level 1 proses input data barang atau buku. Yang kedua ada DFD level 1 proses input anggota. DFD level 1 proses input data transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua ada data flow diagram level 2 sistem baru. Berikut gambarnya. Kemudian ada data flow diagram level 3 sistem terbaru, yaitu terdapat DFD level 3 laporan pengembalian dan peminjaman buku per periode untuk staf administrasi. Kedua ada DFD level 3 daftar anggota perpustakaan untuk staf administrasi dan petugas. Kemudian ada DFD level 3 faktur pengembalian dan peminjaman untuk staf administrasi dan petugas perpustakaan. Dan kemudian DFD level 3 laporan pengembalian dan peminjaman buku periode untuk pemimpin. Kemudian ada DFD level 3 daftar anggota perpustakaan untuk pimpinan. Kemudian ada DFD level 3 faktur pengembalian dan peminjaman buku untuk anggota perpustakaan. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi terperinci di upload laporan peminjaman dan pengembalian buku seperti gambar di atas. Yang kemudian ada daftar anggota, data anggota perpustakaan. Dan yang terakhir faktur peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada antara relasi file atau tabel yang kemudian akan dibuat menjadi desain tabel ke tahap selanjutnya. Kemudian ada desain tabel barang atau buku yang pertama yang kemudian terdapat ada kode barang, nama barang, dan jumlah buku atau stok. Yang kedua ada desain tabel anggota perpustakaan yang di dalamnya terdapat nama anggota, ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon anggota. Yang kemudian desain transaksi pembelian dan peminjaman buku, terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, ID anggota, kode barang, dan jam transaksi. Kemudian ada desain input, itu merupakan antara lain ada desain input data buku seperti di atas, desain input data anggota perpustakaan, desain input data transaksi peminjaman dan pengembalian buku, dan desain proses, yaitu antara lain jumlah total sisa satu macam buku atau memiliki judul buku yang sama dengan jumlah total satu buku yang sama dikurangi buku yang dipinjam dengan judul yang sama. Yang kedua, jumlah satu total macam buku dibagi memiliki judul yang sama dengan jumlah sisa satu buku yang sama plus buku yang dikembalikan dengan judul yang sama. Yang ketiga, jumlah total keseluruhan buku termasuk buku fiksi, novel, biografi, buku sejarah, dan lain-lain. Yang keempat ada jumlah total keseluruhan buku yang dipinjam, antara buku fiksi, buku novel, biografi, buku sejarah, dan buku yang
Kemudian ada tabel analisis biaya yang dikeluarkan pada tahun